Second pick masih berada di tangan dari RRQ walaupun sudah baca 100% yang gak masalah buat mereka. Gama jalan tetap gas terus. Salah. Dan sekarang dengan jauh head Matilda, Fanny Cutin ya yang akan menjadi prioritas dari kedua belah tim. Tinggal kita lihat apakah ini akan menuju ke arah jangkauannya dulu Joy atau karena Lui ternyata. Ya Lui lagi-lagi ya ditutup karena kayaknya merasa kalau misalkan second pick Lui itu bisa diambil sama Rarki dan Harit. Magic is my life. Magic is my life sudah ditutup, nggak ada jalan lagi. Ini dia salah satu concern di mana kalau para pasukan dari tim-tim tersebut dibandingkan harus menghadapi sosok dari Harit dan pikir keras untuk menghadapi yang sudah baiknya di band ya Profesor. Di band aja udah. Tapi Joy-nya nih masih jadi masalah harusnya. Karena tadi dalam keadaan under aja, My Kids dapat momennya untuk bisa mengambil banyaknya purple buff yang dimiliki sama Setsujin. Iya ya, dan memang sepertinya lumayan licin gitu ketika bermain di tangan Maker sama Joy-nya sendiri. Dan RRQ sekarang punya kesempatan untuk ngambil Granger kalau misalnya mereka pengen prioritas buat sekarang. Atau di sisi lain ya, Suyo ya yang bisa yang kita lihat sekarang. Ya, Granger dan Mobius dulu. Karena Suyo masih bisa diambil di fase pick yang ketiga. Dan mungkin membuka potensi untuk si manusia umum di Ren. Yang tentunya akan lebih kuat dalam team fight besar. Ditambah lagi dengan efek dari Dark Wave. Yang tentu bisa sedikit memberikan efek sisi dibandingkan dengan sebelumnya dia menggunakan Cici. Dia dimana tidak memiliki efek sisi kecuali Curtain Call. Molotov Chow diambil. Seperti yang tadi kita mention, berarti lebih mending lawan Moskovnya dibanding melawan Haritnya. Betul. Tapi kalau Moskovnya ini terbuka, tandanya mereka juga harus pikirkan kembali. Ini sedikit sangat mengerikan dengan power dari sosok Joy-nya dan keputusan untuk melakukan pick terhadap Tigreal di pick yang ketiga ini wise banget. Setuju. Untuk mengcover siapapun nanti jungle-nya. Ya, nangkep karena Joy akhirnya bisa ditangkap ya. Karena kalau di game sebelumnya kayaknya buat nangkep Joy dan Harit di game sebelumnya itu susah banget. Tapi untuk sekarang udah ada setidaknya satu jawaban nih dengan kehadiran Tigreal dan usernya juga idok kan. Kita tahu gimana nih Tigreal idok. Iya, mau Iron mau Implosion terserah ininya buat apa ya. Sama aja, sama-sama powerful banget dan sekarang ini Faramis. Faramis bakal ditutup karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di sini posisinya Chow Faramis early-nya powerful banget. Ditambah lagi Tigreal udah pasti bakal kedina. Kalau saat ini Implosion-nya bakal ditutup dengan Enderman. Suyo juga ditutup karena tidak dipick buru-buru tadi. Oke. Cuma jadi pertanyaan apakah Valentina ini bakal ditutup juga atau justru ingin diamankan nanti sama RQ Hoshi dan karena mereka bisa prefer untuk memilihkan dulu terlebih dahulu sosok badan ya yang dari tadi yang udah terbukti merepotkan banget bisa nge-handle 3 pemain sekaligus dan itu bakal jadi masalah sih. Oke. Tapi untuk menjadikan masalah dengan adanya dulu tandanya mereka tidak mau lagi bermain dengan adanya utility yang defensif. Ya. Utility kan bisa ofensif dan defensif Profesor. Ya, Sekarang mereka ingin coba untuk mengadu ke arah utility yang ofensif mungkin. yang ofensif ya. Aku merasa kalau misalkan di sini picknya tertuju kepada Setsujin, udah terkelas pick Setsujinnya. Dikasih bebas, opsinya pun masih banyak. Ada Hanzo, Setsujin dengan Hanzo. Apakah kita akan lihat hal tersebut, Nevin? Bisa jadi sih sejujurnya ya untuk ngeliat Setsujin. Hanzo apalagi ya secara tim RQ juga udah pernah kan ngebawain Hanzo jadi Iya, tapi kan emang ada power dari Hazel kan masalahnya. iya. Tapi ya untuk pemain lainnya mereka udah Tahu lah, ya, udah setupnya udah tahu gimana caranya. Tapi kalau melihat kondisi sampai sekarang ini, pakai Hanzo bukannya aku tidak setuju ya. Tapi mereka harus ada yang combine sama sosok dari Tigreal ini. Percuma juga kalau Tigrealnya digunakan tanpa ada following up damage, sedangkan Valentina ini bukan tipikal seperti itu dan kalau Lukas gue setuju. Itu dia, mereka butuh ada yang combine sama Tigrealnya. Wah, ternyata ini pick Valentinanya bukan cuma untuk ngedinai gerakan dari Tigrealnya biar nggak di-copy, tapi ternyata ngedinai Lukas juga. Sehingga pick Valentina menurut gue sih poin penting banget. Malah jangan sampai Valentinanya nggak kepake nih sama RQ. ya, harus bisa dilaksanakan dengan baik di sisi lain Hilda nih yang tadi sepertinya ditutup terus-terusan akhirnya bisa keluar di tangan Geekfam. Tapi untuk hasilnya itu akan kita lihat sebentar lagi di game yang ketiga.
Oke, Nevin masih menuju ke King Farm. RRQ. Profesor sepertinya juga menuju ke RRQ. Karena Lukas menjadi jungle dan ini dia. One last chance. Siapakah yang akan jadi King Slayer atau King Slayer? Tapi ada angkat tangan sepertinya. Akan ada sedikit pause tuh. Gak jadi hype, sabar. Malu tuh kalau kalian tepuk tangannya terus di pause. Gak jadi. Terkoreksi gitu ya. Terus juga ada Moskov. Jadi Arkeoshi sepertinya bakal memaksimalkan kehadiran dari Valentino untuk main cepat. Oh, kita bakal masukin game sesaat lagi dan ini dia line of down yang sudah menanti kita. Alright, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam in-game Soybil Arena baru, tepuk tangannya. Let's go to play now down. Dan ini dia untuk Triple Power yang akan ditunjukkan oleh kedua belah tim. Loyski yang kali ini menggunakan Chow harusnya masih akan sama agresifnya, masih akan sama mengganggunya. Tapi bedanya nggak langsung ke area jungle ya tadi untuk memberikan satu pemaksaan retribution. Dan ya pertukaran damage di Sakit awal. loh, sakit loh. Jangan salah, itu sakit juga loh. Ya. Dan itu cukup mengerikan. Meanwhile di arah full lane, Kadera masih struggle dengan seorang Toy. Ya seperti kata Profesor Kevin, Nevin, di early seperti ini dia nggak boleh kalah. Ya makanya dia freeze ya minionnya ya, biar Toy harus maju ke depan. Itu juga yang dilakukan sama Dairen, biar wave minionnya menuju ke arah dari turret ke Dairen. Sama-sama melakukan freeze minion, hanya saja pembedanya mungkin di sini ada Master Assassin yang tentu akan membuat Kadera jauh lebih ofensif di laningnya. Iya kan, apalagi Master Assassin. Dia udah prepare banget tuh Nevin untuk sendiri. Solo pick off ya yang bakal coba untuk dimainkan juga, secara damage akan lebih besar dari seorang Kadera nantinya. Tapi untuk RQ juga, ini mereka ya dengan bermain secara team fight itu bakal jadi tantangan tersendiri buat di early game sebenarnya. Di bawah level yang keempat mungkin dan di bawah untuk di menit pertama sampai nanti turtle muncul, mereka harus bisa mandiri di arah ini, tapi Rians. Oke, bakal coba dipasang Flicker for defensive. Kali ini meanwhile di arah bottom lane, Gods akan coba dipasang. Dan Flicker for defensive dari Hidong. Dengan second hammernya berhasil mendapatkan Gods kembali. Dan kali ini first blood di tangan dari tim RRQ. Ido. Gila, satu tanker yang cukup menggugah selera para pasukan dari tim RRQ. Bahkan lihat Baloski di depan sana. Buat para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan kenal dia. Belum Anis the Beast, karena Aboy masih satu posisi terbuka. Sangat keluar dikeluarkan. Dan nampaknya kalau ngomongin ke arah sosok musuhnya yang masuk lagi ke dalam, kalau dia nggak full health bar, dia akan jadi sia-sia. Iya ya, dan ngelihat dari posisi Make sepertinya belum ada satu upaya untuk melakukan penculikan karena turtle juga, masih menunggu momentum yang tepat dan lebih tepat lagi menunggu Baloski karena mereka butuh mata ya di sekitar area objektifnya. Ya mereka butuh vision biar nanti dibuka dan targeting jadi lebih oke karena ada Chow ya, The Way of Dragon. Apakah turtle-nya akan direlakan sehingga pertukaran dengan orange buff yang akan dilakukan oleh MyKids sudah mulai bergerak ke seberang sana. Dan mencoba untuk mencari ofensivitas dari area jungle-nya. Tapi lihat, kali ini Susujin dengan adanya turtle ini dimiliki para pasukan dari tim RRQ, rotasi langsung dibuat lari ke atas. Dan ini juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ketika sosok Kadera dikasih ruang yang banyak. Ini berbahaya sekali nantinya. Ya boy! Purify Gaming! Gak bisa menyelamatkan dirinya dan itu dia Susujin! Unless the Beast! Membuat pasukan dari tim King Farm harus kehilangan mid lane. Frost Purify yang dia miliki dan Toy masih mengungguli Kadera di laningnya, Devin. Iya, tapi ini kalau ngomongin ketinggalan ini, sebenarnya dari Geekfam udah mulai ketinggalan ya. Mulai tadi Gops yang sempat tumbang, Kadera yang lumayan ke pressure juga. Bahkan dari area mid, Aboy udah sempat terpick off. Dan ya, masih di angka yang sama ya untuk audience prediction 89% ke arah RRQ. Oke, bedanya sekarang Toy udah dapat Dead Sonata ya, jadi bisa memberikan poke damage. Dan lebih bisa bermain dari jarak yang lebih jauh, bisa last hit juga ke arah gerobaknya. Dan Kadera yang lebih dalam ancaman sepertinya karena poke damage-nya lebih mengerikan. Oke, ada MPL ID Extremer. Amoy, gemoy. Kenapa ya kalau Bang Haji yang ngomong kayak nggak cocok. Terima kasih loh, Devin. Halo Kak Amoy. Halo. Serius banget ya. Iya. Mungkin karena lagi intens kali early game-nya kan. Lagi intens, sama lagi di game yang ketiga. Ini bakal menentukan banget. Dan ada ini bencana nih, Mas Muncul juga ya. Ini bencana kecil banget. Oh, malu tutup mulut. Malu tuh ya. Tapi balik lagi ya ke dalam gamenya juga sekarang. Hens
yang mengambil ultimate dari sosok Lingen. Ini bakal lebih ke arah individual sih, lebih mengebuat dia lebih sustain saja. Apalagi pas banget Turtle juga akan segera muncul dan sepertinya untuk kedua X-Lane ini bakal join di tim fight ini. Wah harus sih, karena kalau misalkan nggak join X-Lanernya, udah pasti tim fight-nya bakal jadi 5 lawan 4. Otomatis harus join. Tapi kayaknya tetap bakal jadi 5 lawan 4. Anyway, Gfam melakukan sebuah rotasi yang menarik Caderanya ke bottom lane. Oke, Cadera ke bottom lane karena Cadera bisa datang kapan saja menuju ke arah Turtle dan di depan sana Lukas masih mendapatkan Turtle mereka membuat dari arah Kiyoshi melakukan tiba dan implosion. Terpinduk berhasil mendapatkan Gops, tak berfollowing up damage tambah dan tidak ada burst damage. Membuat Gops masih bisa selamat, tapi informasinya cukup mahal dengan flicker plus implosion dari Hero. Ya, ditukarkan dengan satu alter turret di bagian bottom lane, tapi masalahnya eliminasi dan turret di atas pun bakal menjadi milik dari RQ kan? Gila sakit banget. Iya, itu bakal menjadi milik RRQ. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, untungnya sosok dari RRQ mendapatkan Lukas. Kalau tidak, invasi dari Baloski ini udah bagus banget tadi. Membuat seorang Lukas agak sedikit terhambat. Iya. Dan akhirnya mengendorkan Purple Buff Etienne nih. Agak susah ya jadinya buat dapetin purple buff, ditambah lagi tadi retribution dari Sutujin juga lagi nggak ready, jadi ya bakal dilepas terlebih dahulu aja buat sekarang. Dan untuk para pemain dari RRQ Hoshito ini yang berarti udah mulai bisa lebih aktif pas karena team fight, itu udah mulai menjadi tanda bahaya juga buat Gfam. Ya setuju sih, karena Toy bakal dikawal pastinya oleh Skypears juga. Dimana item ini akan cukup ya untuk bisa memberikan efek eksekusi. Tapi Caderanya masih belum ketemu jawabannya. Masih belum ada yang bisa menjawab split push yang jadi dijawab. Ya, pick Dairen terlebih dahulu. Tapi butuh direct juga RRQ-nya untuk tim fight. Iya, makanya berat juga nih RRQ sih. Kalau dimainkan oleh Cadera, Harus main 3-2 berarti. kalau mainin 3-2 agak cukup kurang. Tapi lihat duel, Dragon dikeluarkan begitu saja begitu seorang Gops. Buying time diberikan dan Susujin masih mau lebih. Dan lihat Alif tepin berhasil melakukan satu point kill. Karena Gops sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu Spear of Destruction tidak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile, Sang Cloud, Aboy! Solo kill from Bridge! Bahkan Baloski bisa untuk menutup jalan dari seorang Richard, tapi setidaknya dengan 2 point kill udah cukup mahal. Walaupun harus ditukar dengan turret juga di arah bottom lane. Wah, tetep ya nggak berhenti Caderanya bro. Ya ini dia, pemanfaatan ruang ya. Karena mau nggak mau, kalau misalkan Caderanya join team fight sekarang, dia belum cukup itemnya. Gak mampu, belum mampu. Belum mampu dan fokus, implosion telah dikeluarkan ke depan sana kah? Udah ke belakang mendapatkan satu besar make-in. Tapi kalau bilang damage masih sedikit kurang membuat para pasukan dari tim RRQ hanya mendapatkan Gops. Tidak mendapatkan Mikis, tidak mendapatkan Baloski. Dan fokus menuju ke arah Turtle yang ketiga untuk perfect Turtle tim RRQ. Sekalipun perfect, lihat goldnya masih terkejar dengan sangat intens. Ya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua belah tim. Paling dengan adanya 3 turtle yang dibantu oleh Arkeologi, perfect objective turtle, ternyata ini nggak cukup juga ya untuk membuat mereka lebih unggul dari arah ekonominya. Pertukaran dengan turret dari top lane sepertinya belum bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini dengan kehadiran Toy ya tuker dengan purple buff, jadi tetap rugi ya bisa dibilang buat Arkeologi. Wow, lihat di sana Dairen benar-benar bisa mengacak-acak. Tapi lihat dari bottom lane, one by one situation antara sosok seorang Moskov dan Rins. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk one by one situation, gagal. Loncat informasi telah didapatkan. Spear of Destruction yang berhasil membuat Cadera selamat. Dengan satu buah batu loncatan terhadap seorang Dairen. Cadera selamatkan dirinya dari ancaman tim RRQ. Wah, dan bisa-bisa dia tembusnya yang paling luar ya dari Yang paling jauh. Iya, sekian banyak player dan yang paling dekat ke arah teman-temannya juga, jadi cover bisa langsung muncul kalaupun tadi dipaksa oleh RRQ Hoshi. Itu kalau dipaksa malah jadi tim fight yang takutnya dirugikan ya. Karena Maikis sudah siap untuk nge-backup. Dan kebetulan Moskovnya juga udah punya damage pelan-pelan. Tapi balik lagi dalam 40 detik ke depan harusnya lebih berhati-hati untuk Caderanya karena dia belum ready dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mungkin untuk next team fight malah rotasi Cadera akan menuju ke top lane. Karena Lord-nya ada di bawah dan split push di bawah otomatis akan malah mendekati member RRQ yang akan menguasai arena dari Lord-nya. Oke, yang kita perhatikan adalah Aboy nih. Aboy dari tadi belum punya ruang nih, Vin. Iya, susah ya untuk bisa dapetin space-nya. Mengingat ya untuk bagian depannya hanya mengandalkan nanti ke arah Gops atau dengan Hilda-nya sendiri. Tapi untuk sejauh ini Aboy 2 kali tumbang karena Rins agak personal ya, dari tadi dive in langsung ke arah Aboy. Gak peduli apa yang terjadi, Spear of Destruction selepas 3 detik. Oke, tapi lihat Cadera berhasil ditangkap oleh perpasukan dari tim RRQ. Meanwhile di bawah top lane, Toy masih selamat.
pasukan Team Geekbom mereka kehilangan Pancake, kehilangan Caldera, kehilangan Paloinski, dan bahkan nampaknya Lord akan dikasih ke arah kita tanpa ada sedikit gangguan apapun. Satu momentum yang akhirnya ngebuat dari RQ Hoshi bisa ngedapetin keuntungan yang jauh lebih besar. Dapetin 3 pemain, dapetin juga karena Lordnya, dan pastinya akan ada tambahan turret-turret yang bisa di-secure nantinya oleh RQ Hoshi. Wah, aku cukup terkejut loh. Awalnya aku kira ya dia bakal farming di top lane, lepasin Iya? Lordnya. Itu yang biasa dilakukan sama Geek Fam. Tapi ternyata mereka mau kontes team fight. Mereka ingin menghentikan farming dari Toy. Mereka sadar dari game pertama, Toy benar-benar merepotkan. Yes. Tapi ya satu buah chance yang cukup ekstrim gagal dirapatkan oleh Geek Fam. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka udah mengungguli dari 3.800 gold yang sudah melambung jauh. Dan perbedaan kali ini kasusnya adalah Harit dan Moskow masih butuh item dan bahkan Riz. Well Dragon di following up begitu saja dan bakal lihat satu buat Terrify tidak berhasil melawan make it. Satu point kill ditambah dengan berhasil mengendalikan dia bisa diberikan Sojin. Digocek kiri kanan depan belakang dan nampaknya udah cukup sampai di situ saja. Ya, tapi nice move ya, tetap buying time yang berhasil dilakukan oleh Mahal. Maikis, menghindari satu sergapan yang dilakukan oleh seorang Rain. Setup yang begitu lama akhirnya sia-sia. Tapi sekarang masalah selanjutnya adalah Lordnya udah mulai masuk. Oke, Lord udah mulai masuk, tapi pasif turret masih ada, jadi tidak terlalu worth it. Obaleski terdeteksi di depan sana, permasukan dari tim RRQ dan langsung mundur ke belakang Idol. Implosionnya dikeluarkan dan satu Hatata dan Sonata menutup seorang Baleski. Sky Mister makin menaikkan damage yang diberikan dari seorang Toy. Gobs kembali lagi belum bisa memberikan impact kali ini. Sedikit keganggu, tidak. Distraction saja, that's it sampai di situ. Iya ya, dan gak ada informasi ya tadi ini untuk Caldera sendiri hampir. Almost is never enough. So close dan bahkan lihat member RRQ sekarang udah belajar dari Spear of Destruction tadi ya. Iya. Mereka malah berkumpul di satu titik yang dimana mereka nggak bakal ketemu gitu Iya. loh, sama SOD-nya. Sekalipun SOD-nya ketemu, wow. Wah, berempat sih. Itu bakal jadi mimpi buruk Yes. untuk caderannya. Iya, malah jauh lebih berat ya ketika SOD-nya connect nanti itu malah jadi tekanan buat Geek Fam atau bahkan Boomerang. Dan sekarang Maikis diganggu lagi, Purple Buff masih bisa di-secure memang. Iya, sakit banget ya dari Mikis itu. Aduh, udah ke atas bro. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dengan dari sosok seorang Dairon yang sudah pakai Athena aja, Iya. itu meledaknya masih sakit loh Nevi. Iya. Itu mengerikan banget memang secara output damage yang bisa di-deliver sama Geek Fam. Tapi aku penasaran banget ya untuk Lord selanjutnya ya. Apakah dari RQ Hoshi akhirnya bisa nge-secure lagi untuk Lord yang kedua atau Geek Fam bisa main lane jauh? Kalau tadi kasusnya seperti tadi Nevi ya, Heeh. mereka kehilangan 3. Ini kayaknya nggak baik deh, karena di atas menit 12, satu damage turret udah di defense Ya, rate-nya udah winning condition-nya berkurang. udah beda juga ya. Winning condition-nya beda, detikannya juga beda Nevi. Iya. Asalkan gak dipaksa teamfight sebelum Lordnya mulai ya. Karena kalau tadi kan di Lord sebelumnya seperti itu ya. Betul. Iya. Mereka mulai duluan tanpa adanya Lord, tapi kalau sekarang objektifnya ke arah Lord, mungkin bakal ada sedikit privilege buat Geek Fam dengan inner turret bagian bottom lane yang udah jauh banget. Nah, aku setuju sih. Kalau misalkan ngebiarin RRQ yang start Lordnya duluan, itu kayak nggak masalah. Yang penting nanti SOD-nya bisa connect lah. Dan jangan lupa untuk clear battle lane terlebih dahulu karena monster power-nya di situ. Nah, tapi ini bakal di-serve dengan sangat amat cepat ya. Udah mulai menipis dari arah Lordnya. Oke, Spiral of Direction-nya kena. Duel terdepan ke depan dan bisa di top point. Termasukkan dari tim RRQ dengan pergerakan Caldera. Tertik down, killing spree dari seorang Toy. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan 3 pemainnya dan menuju ke arah poin yang kedua. Looking for wipeout. Maikis, the one last man standing. Maikis can you do it dan wipeout. Ini bencana. Lihat betapa kerasnya RRQ berhasil meluluhkan Geek Fam dan RRQ memastikan dominasi dari Geek Slayer. Geek Slayer berhasil dituntaskan oleh RRQ Hoshi 2-1 menjadi skor akhir. Dan pada akhirnya Geek Fam masih belum bisa bangkit dari kekalahan menghadapi RRQ. Kabar baik untuk para Kingdom tentunya. Menutup minggu ketiga, menuju minggu yang keempat dengan kemenangan penuh. Masih belum ada yang mampu untuk mengalahkan RRQ. Masih bertengger di pucuk, masih stay di puncak klasmen. Target kelima berhasil ditumbangkan kali ini. Dan selanjutnya
Apakah ada target ke-6 dan target ke-7 yang akan dia hantam nantinya? Ya, luar biasa banget permainan dari RRQ Hoshi di game kali ini. Tidak ada celah yang bisa dimainkan juga oleh Geek Fam. Pressure yang terus-menerus berdatangan, team fight yang selalu dipaksakan dan team fight solid yang jelas selalu diberikan oleh RRQ Hoshi. Wow, pelan tapi pasti. Mereka benar-benar satu tujuan doang, yaitu adalah menahan siapapun yang mengganggu Sun Jin ketika melakukan Lord Fight. Dan lagi-lagi permainan cover. RRQ tidak ingin kehilangan satu member pun. Dan itu yang membuat mereka menjalankan team fight dengan solid. Ya, selalu menuju ke arah satu tadi.